Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para alim, para salihin ingkang saestu kawula hormati, kawula bektosi, kawula taati nyuwun pangapunten. Saya teringat dalam sejarah disebutkan Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah setiap kali berwudu beliau jatuh pingsan. Setelah sadar melanjutkan berwudu kembali karena dengan pingsan itu wudunya batal. Ketika melanjutkan berwudu jatuh pingsan lagi, dibawa masuk ke rumah. Setelah sadar dibangunkan, kemudian diganti ke midhoah atau tempat wudu. Pingsan lagi sampai berulang-ulang. Setiap kali mau ambil air wudu beliau pingsan. Sayyid Hasan bin Ali karramallahu wajhah ketika sadar yang kesekian kali, sebelum beliau dihantar ke tempat untuk berwudu, ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Hasan, kenapa? Ada apa denganmu? Kenapa setiap kali mau wudu Anda jatuh pingsan?" Spontan beliau, Sayyid Hasan radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Bukan wudu yang aku takuti, bukan masalah berwudunya yang aku takutkan, tetapi tahukah kamu setelah aku berwudu ini kepada siapa aku akan menghadap?" Begitu khawatirnya beliau terhadap sholatnya, mengkhawatirkan jangan sampai sholatnya tidak sah, jangan sampai sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul difikirkan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mulai dari syarat dan rukunnya, karena memang itu yang paling pokok. Mulai dari syarat dan rukunnya sampai kepada kekhusyuannya, semuanya betul-betul difikirkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat Syekh Abdullah Fattah Husain Rawah Al-Maki Asy-Syarif rahimahullah ta'ala. Syekh saya dulu ketika di Mekah, beliau memberikan penjelasan, nanti di akhirat itu ada orang yang menghadap Allah, catatan sholatnya diaturkan kepada Allah oleh malaikat. "Ya Allah, ini catatan sholatnya si fulan bin fulan ini." Catatan tersebut oleh Allah diambil kemudian diremet-remet. Bahkan ketika itu Syekh Abdullah Fattah ini memberikan contoh ngeremet sing diremet kitabe. Di samping saya ada kertas, mau tak remet-remet rapena. Sekedar memberi contoh itu Bib, maksudnya Bib. Karena beliau sendiri juga ketika itu kebetulan ada pegang kitab kecil itu, diremet-remet dan dilemparkan ke muka orang tersebut. Catatan sholat ini oleh Allah diambil kemudian diremet-remet, ditekuk-tekuk, dihuntel-huntel, dilempar ke wajah orang yang sedang dihisab tersebut. Catatan sholatnya semua penuh, tidak ada satu baris pun yang lowong, tidak ada satu baris pun yang longgar dari catatan sholat tentang orang tersebut. Tetapi kesemua sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyoh, sholatmu pe'en dewe, sholatmu ranggu aku, kamu sholat bukan untuk Allah, tetapi kamu sholat untuk diri kamu sendiri, dilemparkan ke mukanya. Na'udzubillah min dzalika abadan da'iman. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, mari kita berharap
sholat ini selalu dan bisa selalu khusyuk. Alhamdulillahnya khusyuk ini tidak wajib dalam sholat. Kalau khusyuk dalam sholat ini wajib, Habib Syekh nangis terus bendino. Ora iso khusyuk sholatin nangis terus. Saya sengaja yang saya jadikan contoh Habib Syekh sebab saya yakin beliau tidak akan marah. Kalau yang saya tuduh tidak khusyuk panjenengan mesti marah nih. Alhamdulillah khusyuk ini tidak wajib. Kalau wajib entah apa jadinya sholat kita ini. Tapi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dirangkum oleh keterangan para ulama adalah terpenuhinya syarat dan rukun sholat. Maka kemudian ada yang mengartikan apa atau yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat adalah apabila syarat-syarat sholat terpenuhi dengan baik dan sempurna, rukun-rukun sholat pun juga terpenuhi dengan baik dan sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyempurnakan syarat dan rukun sholat, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek.